Kalau kita mau kehidupan kita penuh dengan berkat-berkat, usaha-usaha kita, rezeki-rezeki kita mengalir seperti air yang betul-betul bergelora, kemampuan mendengar harus diperbaiki. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph, edisi masa Prapaskah minggu yang ketiga. Saudara-saudara, apa kabar Anda hari ini? Saya berharap hidup Anda secerah sinar matahari yang menyinari kehidupan bumi dengan segala isinya. Matahari yang selalu bersinar, demikian juga dengan berkat-berkat Tuhan yang turun atas kehidupan Anda. Saya berdoa, saya berharap hidup Anda selalu diberkati Tuhan. Kesehatan Anda, rezeki Anda, masalah-masalah Anda juga diberkati oleh Tuhan. Anda menemukan betul-betul penyertaan Tuhan dalam kehidupan Anda. Saudara-saudara, sebelum kita memulai video ini, saya mau mengajak Anda salah satu cara berdoa, yaitu gunakan tangan kanan Anda. Minta pada Tuhan, ya Tuhan, semoga Engkau menjamah, memberkati, melindungi, dan menolong aku. Jagalah pikiranku dengan kasih-Mu. Berkatilah pendengaranku, sehingga apa yang aku dengar adalah suara-Mu. Berkati mulutku, supaya apapun yang dikatakan oleh mulutku bisa membawa berkat buat setiap orang yang mendengarnya. Berkatilah penciumanku, berkatilah indera-inderaku Tuhan. Berkatilah mataku untuk bisa melihat kebaikan-kebaikan-Mu hari ini. Dan berkatilah hati dan perasaanku. Jagalah Tuhan, supaya hatiku selalu bisa menjadi hati yang bersyukur. Berkati juga Tuhan tangan kakiku, sehingga apa yang aku perbuat hari ini menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, doa seperti itu bisa Anda terapkan, bisa Anda lakukan dalam doa Anda pribadi. Bagaimana meminta Tuhan memberkati indera-indera dalam hidup kita. Nah, saudara, apakah Anda tahu bahwa kalau indera penglihatan manusia, mata manusia yang memampukan manusia untuk bisa melihat apa yang dia mau lihat. Ternyata saudara-saudara, mata punya kelopak mata. Maka kalau saya tutup mata saya tidak bisa melihat ada pohon, ada botol, ada buku, ada meja. Demikian juga dengan mulut. Ketika saya menutup mulut saya tidak bisa berkata-kata. Tetapi saudara-saudara, yang namanya indera manusia ada yang tidak punya penutupnya, yaitu indera penciuman dan indera pendengaran. Saya mau memfokuskan Anda pada indera pendengaran karena berkaitan langsung dengan bacaan-bacaan dalam perayaan Ekaristi di Minggu Prapaskah yang ketiga ini. Indera pendengaran yaitu telinga. Tidak ada tutupnya selain kalau kita pakai tangan kita tutup. Nah, kita punya telinga ini bukan untuk menutup kemampuan kita untuk mendengar, tetapi sebaliknya semakin mempertajam pendengaran kita, mampu menangkap suara-suara yang tadinya kurang jelas menjadi lebih jelas. Apakah Anda tahu bahwa yang namanya telinga manusia itu bisa memilih apa yang mau didengarnya? Kok begitu ya Romo ya? Iya, misalnya begini. Tadi dalam perayaan Ekaristi, ketika saya berfokus pada imam yang mempersembahkan Ekaristi, pada pembacaan kitab suci, pada lagu-lagunya, pada doa-doanya, pada doa syukur agungnya, saya betul-betul bisa mendengar. Tetapi tiba-tiba ada suara motor kencang sekali di luar rumah saya. Kubak gitu. Lalu setelah itu, perhatian saya malah berfokus pada suara-suara di pinggir jalan. Oh, itu ada baja itu. Ada truk, ada orang ngobrol. Sehingga saya tidak lagi bisa menyimak dan mendengarkan dengan baik apa yang dikatakan seorang imam dalam perayaan Ekaristi. Maka hati-hati. Ternyata kemampuan manusia untuk mendengar, berfokus, menyimak, memahami dan mengerti harus dilatih. Suara-suara mana yang mau kita lebih fokuskan supaya kita bisa menangkap dan mendengar.
Jangan sampai kita kehilangan fokus. Itu kuncinya. Nah saudara-saudara, bacaan-bacaan dalam perayaan Ekaristi di Minggu Prapaskah yang ketiga berbicara soal kemampuan manusia untuk mendengar. Misalnya di hari kemarin 15 Maret, kebetulan saya tidak buat video karena sibuk. Di situ dibacakan bagaimana Musa yang berkata-kata di kitab Ulangan. Jadi saudara-saudaraku, di kitab Ulangan bab 4 ayat 1 dikatakan begini. Musa berkata kepada seluruh bangsanya, "Hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu." Ternyata saudara-saudara, kalau kita mau melihat janji-janji Tuhan menjadi ya dan amin dalam kehidupan kita, kalau kita mau kehidupan kita penuh dengan berkat-berkat, hidup kita sungguh hidup, keluarga kita sungguh hidup, sungguh keluarga yang baik, usaha-usaha kita, rezeki-rezeki kita mengalir seperti air yang betul-betul bergelora, kemampuan mendengar harus diperbaiki. Tetapi saudara-saudara, apakah cuma hanya mendengar? Ternyata Musa berkata seperti ini. Di ayat 9 Ulangan bab 4. "Waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidup." Jadi ada perintah yang berikutnya. Selain mendengar, bukan cuma mendengar kuping kiri, keluar kuping kiri, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Tetapi kita betul-betul menyimak, mencoba memahami, menghidupi, memaknai apa yang kita dengar. Terutama yang kita dengar adalah hukum-hukum, perintah-perintah dari Tuhan. Setelah didengar, setelah disimak, setelah dicoba untuk dipahami, dikatakan jangan kamu melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri. Jangan semua itu hilang dari ingatanmu. Saudara-saudaraku terkasih, perlu diingat bahwa di kitab Ulangan adalah orang Israel sudah hampir sampai ke tanah terjanji. Mereka sudah ada di perbatasan sungai Yordan. Sebentar lagi mereka masuk ke tanah Kanaan. Tetapi di situ Musa mengajak orang Israel untuk melihat kembali perjalanan mereka. Dari keluar dari Mesir, bagaimana perjalanan di padang gurun selama 40 tahun. Kita tahu sendirilah orang Israel di padang gurun, dari padang gurun Sin, padang gurun Syur, di Rafidim, di Masa, di Meriba, selalu penuh dengan gejolak-gejolak. Betapa sabarnya Tuhan menuntun bangsa ini, bangsa yang tegar tengkuk dan keras kepala, bangsa yang tidak mudah percaya, bangsa yang mudah mendua hatinya, bangsa yang mudah berkeluh kesah, bangsa yang tidak bisa bersyukur, tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan, begitu cepatnya dilupakan. Karena begitu menghadapi kesulitan baru, mereka mengeluh lagi, mengeluh lagi, mengeluh lagi. Jadi ketidakmampuan orang Israel di padang gurun adalah kenapa sampai mereka jatuh lagi dalam dosa yang sama. Karena mereka tidak bisa melihat dengan jernih kebaikan-kebaikan Tuhan, pertolongan-pertolongan Tuhan, tuntunan Tuhan, bahkan kemuliaan Tuhan. Mereka hanya melihat sekejap saja. Wah, heboh, tepuk tangan. Setelah itu lupa lagi. Maka dari itu Musa berkata, jangan kamu lupakan semua yang pernah kamu lihat. Jatuh bangunmu, suka dukamu, kejatuhanmu jadilah pembelajaran supaya lebih baik lagi di masa depan. Kebaikan-kebaikanmu jadilah itu modal untuk pegangan di masa depan bahwa Tuhan itu baik. Saudara-saudaraku yang terkasih, jangan pernah melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang pernah Anda alami, yang pernah Anda terima. Meskipun di kemudian hari ada masalah-masalah yang jauh lebih berat lagi, ingatlah kebaikan-kebaikan Tuhan di masa lalu. Maka dari itu saya mungkin mengusulkan kepada Anda punya satu buku khusus, hanya Anda yang bisa baca di situ. Tulislah setiap hari kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan Anda.
Sebab kalau kita cuma mengingat aja, kita mudah lupa. Betul? Apalagi sudah tua Romo, lebih banyak lupanya daripada ingatnya. Maka catat apa kebaikan-kebaikan Tuhan yang pernah Tuhan berikan dalam kehidupan Anda. Catat itu di batu karang supaya tidak pernah terhapus. Tetapi untuk kesalahan orang, omongan jahat orang, fitnahan orang, tulislah di atas pasir, saudara-saudara. Boleh Anda tulis untuk meluapkan kekesalan Anda, kemarahan Anda, kejengkelan Anda. Tulis di atas pasir dosa-dosa orang. Di pantai tapinya ya, biarlah besok udah nggak ada lagi. Jadi saudara-saudara ingat dua kemampuan ini, yaitu kemampuan mendengar dan kemampuan mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Itu hari Rabu tanggal 15 Maret. Nah, di hari Kamis tanggal 16 Maret dibacakan dari kitab Nabi Yeremia bab 7 ayat 23 sampai 28. Juga Mazmur bab 95, juga Lukas bab 11. Di situ semuanya berbicara soal kemampuan manusia untuk mendengar. Allah meminta kita, meminta manusia, aku sudah menciptakan telinga untuk supaya kamu mendengar. Maka gunakan kemampuan itu, jangan disalahgunakan untuk hal-hal yang lain. Dalam bacaan pertama dibacakan Yeremia bab 7, di mana Tuhan berpesan melalui Nabi Yeremia, katanya, inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka, dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutlah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu bahagia. Saudara-saudara, kalau rezeki-rezeki Anda mau beres, kalau masalah-masalah Anda mau ada jalan keluarnya, kalau hidup Anda mau diberkati sungguh-sungguh, perintah ini lagi-lagi diulang kembali. Dengarlah suaraku. Romo, dengar suara orang aja saya suka sulit-sulit mendengar Romo. Dengar TV, dengar YouTube aja suka-suka nggak nangkep 100%. Apalagi mendengar suara Tuhan. Saudara-saudara, kalau dalam hidup Anda tidak bisa mendengar suara Tuhan dalam doa-doa Anda, bukalah kitab suci Anda. Di situ Anda akan mendengar suara Tuhan untuk kehidupan Anda. Itu luar biasanya. Karena kitab suci, Alkitab, firman Tuhan bukan sekedar dibaca. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita sedang mendengarkan suara Tuhan. Jadi, di masa Prapaskah ini, perbanyaklah waktu, kesempatan untuk membaca firman Tuhan. Karena sangat membantu pertobatan kita. Jadi saudara-saudaraku, kualitas atau relasi Israel dengan Allahnya diukur dari bagaimana Israel mendengar suara Tuhan atau tidak. Dikatakan, sebab itu katakanlah kepada mereka di ayat 28. Inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, yang tidak mau menerima pengajaran. Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah musnah dari mulut mereka. Maka tidak heran mereka mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang berat, masa-masa yang sangat menghancurkan kehidupan mereka. Karena apa? Mereka tidak peka mendengar suara Tuhan. Dalam Mazmur bab 95, Mazmur tanggapan, seorang pemazmur berseru kepada Tuhan, pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Saudara-saudara, dari sini kita bisa melihat sesuatu yang luar biasa. Bahwa manusia, meskipun dia punya telinga yang seharusnya bisa mendengar, tetapi dia menjadi tuli rohani. Bukan sekadar buta rohani, tapi juga ada tuli rohani. Ada juga lumpuh rohani. Yaitu manusia kehilangan kemampuannya untuk bisa berelasi dengan Tuhan. Di sini dikatakan ketegaran hati manusialah yang membuat manusia menjadi tuli. Ketegaran hati itulah yang menutup telinga manusia, menyumpal telinga manusia, tidak lagi punya kemampuan untuk mendengarkan suara Tuhan. Saudara-saudara, di tengah manusia dunia yang hiruk pikuk ini, makin sulit manusia untuk mendengarkan suara Tuhan. Maka latihan kita harus lebih keras lagi. Baca firman Tuhan, baca Alkitab. Dalam doa-doamu jangan cuma ngomong, tapi juga diam, hening. Biarlah Tuhan bersabda. Tuhan akan memperdengarkan suaranya untuk kehidupan kita.
Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam video ini izinkan saya untuk membacakan satu ayat dari firman Tuhan. Bayangkanlah bukan Romo Yosef yang ngomong, tetapi Tuhan sendiri yang mau berbicara untuk Anda. Buka telingamu, buka hatimu, buka pikiranmu. Minta rahmat Allah. Tuhan, bukalah telingaku, buka hatiku, buka pemahamanku. Di mana dikatakan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, sabda Tuhan, sebab aku ini pengasih dan penyayang. Silakan saya ulang lagi. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, sabda Tuhan, sebab aku ini pengasih dan penyayang. Saudara-saudara, itulah suara Tuhan yang kita bisa baca dalam kitab suci, mengajak kita untuk berbalik kepadanya, kembali kepadanya, mendekat kembali kepadanya, berdamai dengan Dia, memperbaiki kehidupan kita yang rusak, kita yang sudah berjalan terlalu jauh, salah arah, hilang arah. Tuhan dengan segala caranya berkata kepada kita, berbaliklah dengan segenap hatimu. Bukan karena supaya dilihat orang, dinilai orang, apalagi dipuji orang. Bukan pertobatan yang cuman sebentar, tapi dengan segenap hatimu. Pertobatan yang dari dalam. Hanya Tuhan yang tahu, hanya Tuhan yang melihat dan mendengar pertobatan kita, perjuangan kita, usaha kita dalam bertobat. Orang lain gak perlu tahu. Biarlah mereka hanya merasakan dampaknya saja. Kok kita jadi bagus ya? Kok mukanya jadi cerah ya? Kok jadi banyak senyum ya? Kok hatinya jadi lembut ya? Kemudian dikatakan, sebab aku ini pengasih dan penyayang. Sifat Allah yang pertama, pengasih. Allah adalah kasih. Siap mengampuni dosa-dosa kita sekelam apapun itu, kalau kita sungguh-sungguh bertobat pada hari ini. Sang sumber kasih, kasih yang sangat besar, yang tidak pernah kita jumpai di muka bumi ini. Kasih yang tidak pernah bersyarat, kasih yang siap mengalirkan rahmat-rahmat untuk kehidupan kita. Bahkan Tuhan lebih dari seorang ibu yang mau berkorban untuk anaknya. Lalu dikatakan, Dia juga adalah Allah yang penyayang. Tuhan tuh sayang sama kita. Tuhan sayang sama saya. Tuhan juga sayang sama Anda. Tuhan tidak akan membiarkan anak-anak kesayangannya itu hidup terlunta-lunta. Tuhan tidak mau anak-anak kesayangannya ini menjauh darinya. Kalau Anda sebagai orang tua sayang sama anak, Anda akan berusaha apapun. Apalagi Tuhan Sang Maha Penyayang. Saudara-saudara, mari kita dengarkan suara Tuhan. Perbanyaklah baca firman Tuhan selama masa Prapaskah ini. Perbaiki hidup kita, tobat kita. Semoga hidup kita semakin pulih dalam jalan Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam video sebelumnya saya pernah berjanji akan memberikan 5 kaos Bible Learning. Inilah pemenang dari 5 kaos Bible Learning. 1, 2, 3. Silakan para pemenang muncul di kolom komen, yaitu silakan mereply atau menanggapi komentar yang pertama. Yaitu komentar saya, nanti saya pin Bible Learning with Father Joseph. Nanti saya akan kasih tahu bagaimana cara mendapat kaos itu dan mengirimkannya ke alamat Anda. Saya lagi, jangan tulis alamat Anda, jangan tulis nomor handphone Anda di kolom komen. Bahaya, biar saya kasih tahu bagaimana caranya nanti. Salam, selamat untuk para pemenang.